Dalam kepercayaan mistis tanah Jawa, Jenglot sering dikaitkan dengan legenda Batara Karang. Konon, mereka dulunya adalah manusia, para pertapa sakti yang mengejar ilmu keabadian. Saking saktinya, jasad mereka katanya tak bisa hancur. Namun, karena ilmu hitam itu pula, saat mati bumi menolak tubuh mereka. Akibatnya, jasad itu tidak membusuk, tapi menyusut, mengecil, hingga menjadi mumi kerdil yang kita sebut jenglot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, ngotak dan nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Benda kecil berwajah menyeramkan dengan kuku dan rambut yang konon terus memanjang. Masyarakat kita mengenalnya sebagai jenglot atau Batara Karang, sebuah benda yang dipercaya hidup, haus darah, dan punya kekuatan medis. Tapi pertanyaannya, apa sebenarnya benda ini? Apakah dia benar-benar manusia sakti yang dikutuk bumi, atau hanya sekedar boneka buatan tangan yang dimitoskan? Simpan dulu rasa takut kalian. Hari ini kita akan bedah tuntas fakta jenglot dari sisi mitos hingga meja operasi kedokteran. Dalam kepercayaan mistis tanah Jawa, jenglot sering dikaitkan dengan legenda Batara Karang. Konon, mereka dulunya adalah manusia, para pertapa sakti yang mengejar ilmu keabadian. Saking saktinya, jasad mereka katanya tak bisa hancur. Namun, karena ilmu hitam itu pula, saat mati bumi menolak tubuh mereka. Akibatnya, jasad itu tidak membusuk, tapi menyusut, mengecil, hingga menjadi mumi kerdil yang kita sebut jenglot. Dipercaya rohnya masih terperangkap di dalam, menanti tetesan darah sebagai makanannya. Ceritanya memang mengerikan, tapi mari kita lihat apa kata sains ya. Tahukah kalian, jenglot ini pernah diperiksa secara medis oleh tim ahli forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM ya, dan Universitas Indonesia. Tim dokter melakukan foto ronsen atau X-ray terhadap tubuh jenglot. Jika ini dulunya manusia atau makhluk hidup, harusnya ada susunan tulang, sendi, atau sisa organ lainnya ya. Tapi hasilnya gimana? Hasilnya zonk. Sinar X menunjukkan tidak ada struktur tulang,
yang utuh layaknya makhluk hidup. Yang ditemukan di dalamnya justru seringkali berupa kawat, kayu, atau benda penyangga buatan. Lalu soal kulitnya yang terdeteksi memiliki DNA mirip manusia, ahli forensik menjelaskan ini bisa terjadi karena kontaminasi dari tangan manusia yang sering memegangnya, atau memang kulit hewan primata yang digunakan si pembuat untuk membungkus kerangkanya ya. Singkatnya, cara medis, jenglot tidak memiliki jantung, paru-paru, atau pencernaan, jadi mustahil benda ini bisa hidup dan menyedot darah. Jadi apa sebenarnya jenglot itu? Besar kemungkinan jenglot adalah karya seni taksidermi, teknik pengawetan hewan. Para pengrajin atau oknum dukun menggabungkan bagian tubuh hewan seperti kelelawar, monyet, atau ikan, lalu memodifikasinya menjadi bentuk humanoid yang seram untuk tujuan ritual atau koleksi. Kuku dan rambut yang memanjang itu adalah mitos atau efek dari kulit yang semakin menyusut dan kering sehingga bagian kuku terlihat lebih menonjol keluar. Jenglot adalah bukti betapa kayanya imajinasi dan budaya mistis Indonesia. Sebagai karya seni yang unik, tapi sebagai makhluk hidup sakti, sains sudah menjawabnya tidak. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah melihat jenglot secara langsung? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk dibantu like, subscribe, dan share-nya untuk bedah misteri lainnya ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan pembahasan video tentang jenglot ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum dumati.